Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiati dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain proses. Desain proses adalah jantung dari manajemen operasi atau OM. Ini adalah proses menciptakan dan meningkatkan sistem yang mengubah maksudnya terjadi keluaran. Desain poster melibatkan pemahaman bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi dan kemudian merancang dan menerapkan cara-cara untuk memperbaikinya. Tujuan dari desain proses adalah untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif. Efisiensi berarti bahwa proses tersebut menggunakan sumber daya sedikit mungkin untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Efektivitas berarti proses tersebut menghasilkan keluaran yang diinginkan. Apa itu perencanaan desain proses? Perencanaan desain proses adalah proses pembuatan rencana untuk proses produksi. Perencanaan proses harus mempertimbangkan banyak faktor ketika membuat rencana, seperti jenis produk, bahan yang dibutuhkan, peralatan yang tersedia, dan tenaga kerja. Tujuan dari perencanaan desain proses adalah untuk menciptakan suatu proses yang efisien dan efektif dalam menghasilkan produk yang diinginkan. Langkah-langkah berikut terlibat dalam desain proses. Menentukan persyaratan. Langkah pertama adalah menilai persyaratan desain proses. Perancang proses harus memahami dengan jelas produk yang perlu diproduksi, bahan yang dibutuhkan, peralatan yang tersedia, dan tenaga kerja. Membuat rencana. Setelah persyaratan ditentukan, perancang proses dapat membuat rencana untuk proses produksi. Rencana tersebut harus diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif dalam menghasilkan produk yang diinginkan. Tim pembangun. Perancang proses harus membangun tim ahli yang dapat membantu implementasi desain proses. Tim harus dapat memberikan masukan dan umpan balik pada desain proses. Implementasi rencana. Setelah desain proses selesai, perancangan proses harus mengimplementasikan rencana tersebut. Ini termasuk menyiapkan proses produksi, menguji proses, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Memantau proses. Perancangan proses harus memantau proses untuk memastikan bahwa proses berjalan lancar dan efektif. Perancangan proses harus membuat perubahan pada proses sesuai kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Audit. Audit adalah proses penting dalam desain proses. Perencanaan proses harus mengaudit proses untuk memastikan bahwa proses tersebut memenuhi persyaratan dan berjalan secara efektif. Audit harus dilakukan secara berkala untuk memastikan prosesnya berjalan dengan lancar. Apa tujuan desain proses? 1. Penting untuk menormalkan proses dan desain di sekitar pelanggan. Ini berarti bahwa alih-alih merancang proses dan kemudian menguji untuk melihat apakah pelanggan puas, proses tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan pelanggan sejak awal. Hal ini akan membantu memastikan bahwa operasi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. 2. Meningkatkan efisiensi. Tujuan penting lainnya dari desain proses adalah untuk meningkatkan efisiensi proses. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas atau dengan mengurangi jumlah sumber daya yang diperlukan. Prosesnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dioperasikan dan dipelihara. Hal ini akan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melatih staf baru dan juga membantu mengurangi jumlah kesalahan yang dibuat. 3. Menghindari gangguan. Salah satu tujuan utama dari desain proses adalah untuk menghindari kekacauan yang dapat dicapai dengan memastikan bahwa proses tersebut terorganisir dengan baik dan didefinisikan dengan jelas. Pentingnya juga untuk memastikan prosesnya sederhana dan mudah dipahami. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya kesalahan dan juga akan mempermudah pelatihan staf baru. 4. Pastikan akuntabilitas. Tujuan penting lainnya dari desain proses adalah untuk memastikan akuntabilitas, artinya setiap langkah dalam proses harus didefinisikan dengan jelas dan harus ada rantai tanggung jawab yang transparan. 5. Sederhanakan kolaborasi. Kolaborasi adalah ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan bersama.
Proses perancangan proses harus sedemikian rupa sehingga memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.